Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Firmansyah dengan NIM 2021 400 116. Nah, saya di sini ingin presentasi tentang pemrograman bahasa alami. Tugas UAS saya yang berjudul Analisis Sistemen Optimasi Kesejahteraan Remaja Pendekatan Holistik melalui program pendidikan seksual yang efektif. Oke, lanjut. Nah, metode yang digunakan ini adalah metode net based. Nah, metode net based adalah cara sederhana untuk mengklasifikasikan data berdasarkan asumsi bahwa setiap fitur dalam data tidak saling terkait. Metode net-based mengandalkan prinsip probabilitas sederhana. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nuansa dan variasi opini yang muncul di kalangan pengguna Twitter. Jadi net-based itu adalah salah satu metode klasifikasi dalam statistika dan pembelajaran mesin yang berdasarkan pada teorema Bayes. Metode ini sangat populer untuk tugas klasifikasi seperti klasifikasi teks, spam filtering, pengenalan pola dan lainnya. Nah, di sini itu ada alur penelitian, itu ada 5. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua proses data, yang ketiga ekstraksi fitur, yang keempat pembagian data, yang kelima klasifikasi data. Oke. Nah, untuk pengumpulan data digunakan tweet API token dengan cara troll data latest post di Twitter dengan kata kunci seperti contoh pendidikan seksual dan hashtag terkait untuk mengumpulkan data Twitter terkini yang ada di Twitter. Kemudian data tersimpan dalam bentuk CSV pada sampel tidak disimpan di Google Drive. Nah, ini adalah contoh coding. Nah, teman-teman, codingnya. Dan untuk kalian ketahui juga, kebanyakan laptop seperti saya ini itu tidak support untuk pengambilan token ini, teman-teman. Nah, jadi saya sarankan, saya contohkan saja untuk pengambilan token yang tidak support seperti laptop saya ini. Oke, langsung saya contohkan. Itu ketika kita mencari ya untuk tokennya, kita cari pencarian saja wisata Probolinggo gratis. Nah, langsung ke kita klik kanan di scan. Ketika di scan itu ini di aplikasi ini tuh tidak ada, teman-teman, tidak ada. Nah, ini grafisnya itu tidak ada. Jadi saran saya kalian untuk mengunduh ekstensi yang namanya Jokidog. Oke, itu caranya gini, teman-teman. Klik kanan terus edit Joki. Nah, untuk auto tokennya di sini, teman-teman. Nah, ini lalu kita salinkan saja ketika kita sudah mendapatkan auto token ini di codingan ini, teman-teman. Nah, kita langsung salin di sini saja gitu. Oke, lanjut. Proses data itu data cleaning. Proses pemeriksaan teks ini terdiri dari beberapa langkah termasuk penghapusan tautan, tweet dan karakter khusus yang tidak relevan dengan analisis sistemen, normalisasi teks dengan mengonversi huruf menjadi huruf kecil juga merupakan bagian integral dari proses ini. Nah, jadi data cleaning atau pembersihan data adalah sebuah proses mengidentifikasi, memperbaiki dan menghilangkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam dataset. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau
pemodelan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Kesalahan atau ketidaksesuaian dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk satu kesalahan pengukuran atau input manusia dan masalah teknis selama pengubutan data. Sini ada proses tokenisasi. Dalam proses tokenisasi yang dilakukan teks tweet secara cermat diuraikan menjadi token atau kata-kata individual. Proses tokenisasi ini juga memperhatikan kata-kata gabungan dan hashtag yang sering ditemukan di akun Twitter. Nah, kata-kata ini dipecahkan menjadi kata-kata individual untuk memastikan integrasi yang akurat terhadap makna yang terkandung di dalamnya, teman-teman. Jadi proses tokenisasi ini itu sebuah langkah pentingnya dalam pengolahan bahasa alami. Proses pemisahan teks menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan token. Nah, token ini bisa berupa kata frase atau subkata tergantung pada tingkat detail yang diinginkan. Tujuannya ialah untuk mempermudah analisis dan pemahaman komputer terhadap teks. Di sini ada teknik TF-IDF. Nah, metode pembuatan yang diumumkan digunakan dalam ekstraksi fitur teks. Teknik ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa penting suatu kata dalam dokumen atau korpus berdasarkan dua faktor utama: frekuensi kemunculan kata tersebut dalam dokumen tertentu dan beberapa unit kata tersebut dalam seluruh korpus. Dan ini untuk pembagian datanya, di situ besar dataset sekitar 60 sampai 80. Next, klarifikasi. Tahap selanjutnya yang dilakukan kita, teman-teman, gitu. Kami menggunakan dua metode. Yang pertama metode next bias clarification dan metode support vector margin. Nah, metode ini menghasilkan dua model dan terus kita gabungkan, kemudian dibandingkan nilai akuransinya gitu. Dan ini untuk hasil pembahasannya, teman-teman. Nah, untuk dataset itu sebanyak 20 data melalui fungsi tip dengan hashtag. Yang kedua, pelabelan dengan menggunakan metode regression dataset. Yang ketiga, 15 data integrasi negatif, dan 0 data netral, dan 5 data untuk yang positif. 20 data digunakan untuk training dan 10 data digunakan untuk testing. Dan untuk kesimpulannya, pengujian menggunakan kesimpulan dan sarannya, pengujian menggunakan metode next bias memiliki tingkat akuransi 0,75%. Dan penelitian ini itu bertujuan untuk mengeksplorasi dampak program pendidikan seksual terhadap kesejahteraan remaja melalui analisis sentimen. Nah, penggunaan metode klarifikasi next bias ini menunjukkan pendekatan yang efektif untuk menilai sentimen terkait isu-isu ini. Nah, hasil analisis sentimen dapat diberikan wawasan yang berharga tentang pandangan dan perasaan remaja terkait dengan program pendidikan seksual. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.